Ada Dendrobium nobil, bisa kita lihat spike-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 spike, dan dalam satu spike ini ada yang 5 kuntum. Yang ini 5 kuntum bunga, yang bagian bawahnya 4 kuntum bunga. Jadi semua ya, caranya mudah. Pada Dendrobium Gaton Sandrai ini keluar 9 spike. Ini 1, 2, 3, 4, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 spike dan 10 di sini. Ini yang terakhir saya coba juga treatment di batang muda, tumbuh juga ada perkembangan. Jadi total ada 10 spike pada Dendrobium yang ini. Dan caranya sudah saya bagikan di video sebelumnya, kita akan review kembali caranya. Dan ini cara ini efektif dan tidak abal-abal, tidak hoax, tapi jarang yang menekan tombol like, anehnya gitu. Kalau video yang real seperti ini jarang yang like, jarang yang komen juga. Kita bagikan caranya ya, kita sambil kita review, kita bagikan juga caranya. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya, dibantu dengan menekan tombol like-nya. Kita langsung lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan review 1 bulan pasca kita treatment. Jadi di minggu-minggu berikutnya, 2 minggu sebelum ini sudah saya upload video cara membungakan anggrek yang agak sulit berbunga ya, terutama anggrek Dendrobium yang sulit untuk berbunga. Dan sekarang review lanjutannya sudah hampir mekar, sudah kedap, sudah besar. Pada anggrek yang cukup sulit ini biasanya cukup sulit. Kalau untuk anggrek yang seperti ini, Dendrobium dengan tipe pembungaan dari atas atau dari pucuk seperti ini, tidak harus di treatment dengan yang aneh-aneh dengan yang lain, tidak harus di treatment lanjutan. Yang ini cukup dengan pupuk pembungaan aja udah bisa tumbuh bunga. Kalau sedangkan untuk Nobil dan Gaton Sandrai memang agak sulit berbunga, tapi bisa kita treatment juga, jangan khawatir. Kalau untuk Nobil, nah yang ini biasanya berbunga jika perbedaan suhu mencapai 15 derajat Celcius. Misalnya pada siang hari suhunya mencapai 30 derajat Celcius, dan pada malam harinya suhu mencapai 15 derajat Celcius atau di bawahnya lagi, itu bisa segera berbunga pada plant yang sudah siap dibungakan. Jadi pemilihan plant tentu sangat penting. Sedangkan untuk yang tipe seperti ini tidak harus memakai hormon sitokinin ya. Untuk yang ini saya pakai hormon sitokinin juga, yang ini karena tipe pembungaannya dari samping tidak dari atas. Ini agak sulit, biasanya gua sulit berbunga. Kalau untuk yang seperti ini tidak usah. Nah untuk ini juga sama, ini gampang banget berbunga. Untuk yang seperti ini yang gampang berbunga, cara merangsang pembungaannya ketika sudah tutup daun, apalagi sebelum tutup daun ya, seperti yang ini misalnya nih. Nah ini sudah siap dirangsang pembungaan, sudah tutup daun, tidak ada pertumbuhan daun baru lagi di tengahnya. Nah ini pas untuk dirangsang pembungaan, tinggal diberikan pupuk pembungaannya. Pupuk pembungaan untuk Dendrobium yang sudah saya coba, yang paling cocok, yang paling cepat pembungaan, pupuk MKP yang ini ya, pupuk monokalium fosfat ini tanpa nitrogen. Nah ini fosfat 52%, kalium 34%, ini tanpa nitrogen, ini lebih cepat ke pembungaan untuk plant yang seperti ini. Jadi kalau plant seperti ini nanti diberikan pupuk yang tadi aja, dosisnya yang biasa saya pakai. Untuk dosis dewasa seperti ini untuk membungakan 1 sendok makan per 5 liter air bersih, atau 1 sendok teh per 2 liter air bersih. Disiram atau bisa juga direndam ke bagian perakarannya aja, media tanam dan perakaran. Setiap 1 minggu sekali ya. Nanti setiap 1 minggu sekali diberikan pupuk tersebut. Di minggu 1, 2, 3 diberikan pupuk, dan minggu keempat jangan, diberikan air bersih aja tanpa pupuk, disterilkan. Nanti di minggu berikutnya dipupuk lagi. Nah jika sudah keluar calon spike atau calon bunga, misalnya yang ini sudah dipupuk nih beberapa kali, kemudian tumbuh calon spike sekitar 5-10 cm, segera hentikan pupuk ini, ganti dengan pupuk yang lebih menjemuk unsur haranya. Bisa memakai pupuk Gapiota 67 ataupun Gandasil B ataupun yang lainnya. Karena pada fase kenop seperti ini, spike menjelang kenop, membutuhkan unsur yang lain yang lebih kompleks. Tidak hanya kalium dan fosfat, ada juga unsur mikro seperti boron, magnesium, mangan, dan lain-lain. Itu sangat dibutuhkan pada fase seperti ini. Secara garis besar seperti itu ya. Yang ini pun sama, cuman untuk yang Nobil saya beri tambahan hormon 6 BAP. Karena jika tidak dirangsang ini cukup sulit mengeluarkan spike-nya. Jika plant sudah tutup daun, untuk yang ini nih Nobil dulu, untuk yang Nobil jika sudah tutup daun, plantnya sudah bagus,
kita bisa rangsang pembungaan seperti tadi. Diberikan pupuk MKP dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih secara disiram. Kemudian di titik pertumbuhan bunganya, di titik meristem ini kita tetes dengan hormon 6 BAP. Karena titik meristemnya tertutup oleh daun, oleh pangkal daun, jadi kita harus buka dulu. Saya buka dulu sedikit pakai pisau yang kecil dan tajam, tapi harus hati-hati jangan tergores bagian mata tunasnya. Kemudian ditetes atau dioles dengan hormon sitokinin. Yang ini hormon 6 BAP. Hormon 6 BAP isinya sitokinin ya. Saya pakai yang ini, yang hijau. Untuk cek pupuknya dan yang lainnya bisa cek di sini nih, di kiri bawah saya sematkan. Jadi khusus yang ini Nobil sama Gaton Sunray saya tambahkan hormon 6 BAP karena memang cukup sulit berkembang di titik ininya. Ini tidak menghasilkan bunga atau tidak merangsang pembungaan, tapi hormon ini merangsang pertumbuhan di titik-titik meristem di sini. Karena calon bunga itu tumbuh di sini, kita tetes jadi berkembang dan ditunjang dengan pupuk pembungaan akan jadi bunga. Pada plant yang siap berbunga. Kalau plant yang belum siap berbunga biasanya jadi keiki. Yang ini pun sama. Yang ini lebih kompleks lagi karena ini tidak hanya dibuka sedikit. Untuk yang Gaton Sunray, jika di batang muda seperti tadi, seperti ini yang masih berdaun, sama caranya dibuka dulu kemudian ditetes. Jika pada batang yang sudah gundul, biasanya tertutup daunnya sudah mengering, kita harus buka dulu, tapi harus hati-hati. Cuman bedanya kalau untuk Gaton Sunray, mata tunasnya ada penutup lagi jadi double. Kita harus buka 2 kali. Pertama kita buka suludang daunnya atau pangkal daunnya. Setelah itu kita buka amplop pada mata tunas. Nah, yang ini agak kecil, susah. Udah gelap juga ini, udah sore. Apalagi saya pulang kerja. Nah, nanti di mata tunas di sini seperti ini misalnya nih. Ini ada amplop lagi, ini harus dibuka dulu juga, buka sedikit, bisa pakai pinset atau apa aja, tapi harus hati-hati ya, jangan terkena mata tunas. Karena si mata tunas titiknya ada di dalam amplop ini, penutup mata tunas. Jadi 2 kali ngebuka kita. Pertama daunnya, kemudian amplopnya kita buka. Baru bisa berhasil. Kalau tidak seperti itu, cuma ditetes doang di sini, tidak akan berhasil karena tidak tembus. Untuk aplikasi hormon 6 BAP harus langsung ke titik tumbuhnya. Jika terhalang oleh selaput ataupun yang lainnya, itu tidak akan bekerja maksimal. Kurang lebih seperti itu. Ini review 1 bulan ya, 1 bulan udah hampir akan off seperti ini. Dan untuk penggunaan hormon 6 BAP, dosisnya atau intervalnya, saya biasa menggunakannya 2 hari sekali di selang 1 hari. Dan segera hentikan jika sudah ada perkembangan. Misalnya untuk yang ini, nah yang ini sudah atau baru 2 kali saya tetes. Nah yang ini baru 2 kali saya tetes, itu udah terlihat bengkak. Jika sudah seperti ini udah pasti berkembang, segera hentikan hormon 6 BAP, yang jangan dilanjut lagi, lanjutkan pupuk aja. Karena hormon 6 BAP atau sitokinin selain merangsang pertumbuhan di titik meristem seperti ini, juga bisa menghambat pertumbuhan bunga nantinya. Jika terlalu banyak hormon sitokinin kita aplikasikan di sini, nantinya si batangnya akan terlalu besar, tangkai bunga akan bengkak, terlalu besar, daun bermunculan, tunas baru pun bermunculan di titik-titik ruas seperti ini, dan bunga akan terhambat pertumbuhan bunga. Jadi jangan terlalu banyak hormon 6 BAP. Hormon 6 BAP atau hormon sitokinin yang kita gunakan hanya untuk merangsang pertumbuhan di sini. Pertumbuhan di titik-titik meristem. Jika sudah pecah, sudah tumbuh, sudah mulai aktif, nah kita berikan pupuk pembungaan aja tanpa hormon sitokinin. Seperti itu kurang lebih. Jangan terlalu memaksakan ya, terlalu banyak kurang bagus. Yang paling bagus seperti tadi, seperti ini. Jika sudah berkembang segera hentikan. Dan pemakaiannya cukup irit, cuma dioles. Kalau ditetes terlalu boros, jadi saya oles dengan cotton bud. Untuk hormon sitokininnya atau hormon 6 BAP kan seperti ini. Nah, ini hormon 6 BAP. Saya tuangkan ke tutup botol, kemudian saya oleskan, celupkan cotton bud dan dioleskan ke titik-titik yang akan kita rangsang pembungaan. Kurang lebih seperti itu. Untuk cara yang lengkapnya sudah saya buatkan di minggu sebelumnya ya, di video sebelumnya sudah buatkan ini reviewnya. Jadi bukan hoax, bukan isapan jempol belaka, ini sudah jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang lebih lanjutnya nanti saya sematkan di layar akhir untuk video proses awal perangsang pembungaan. Sementara segitu aja dulu karena berhubung sudah azan maghrib dan sudah sore.
Nanti dilanjutkan lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.